Dulu kan tantangannya berbeda ya. Ketika umat Islam itu mengalami depolitisasi, ditekan, dia kreatif. Aktivisme yang menonjol. Nah, kita harus mengembalikan lagi spirit itu, intelektualisme itu. Berpikir tentang pencerahan ke depan itu yang masih perlu dikembangkan terus, dimobilisasi terus supaya nafas intelektualisme itu tetap menjadi concern. Seperti Cak Nur, Gus Dur dan sebagainya itu. Nah, paling tidak melahirkan pemikiran-pemikiran. Pemikiran itu yang jumpa lagi dengan DDM. Untuk kesekian kalinya saya mengundang Profesor Dr. Safi Anwar. Terima kasih Mas sama-sama atas kehadirannya. Kita mau bincang-bincang hal yang sangat strategis, ya. Penting untuk komunitas Islam, ya. Yaitu sekarang ini terjadi apa yang disebut dengan pemiskinan intellectual impoverishment ya, gitu. Betul. Padahal kalau kita mengingat ya sebelum Orde Baru atau pada saat Orde Baru justru itu ada Nur Khalis Masjid, Cak Nur, ada Amin Rais dan masih ada sekarang, ada Safi Anwar, ada Mas Syafi'i Ma'arif gitu ya. Almarhum ya. Almarhum. Ada juga Gus Dur juga. Gus Dur gitu. Wah, luar biasa pemikiran mereka itu kan. Sampai udah beyond Islam. Jadi, saya ingat dulu Gus Dur itu setelah mikirin umat Islam dan pemikiran Islam itu apa yang mau Anda lakukan? Ya. Saya akan berjuang untuk humanism. Dasar. Nah, kenapa sekarang justru ketika reformasi itu terjadi, mestinya kan pemikiran-pemikiran Islam itu makin liar gitu ya. Betul. Nah, justru sebaliknya terjadi penurunan dan pemiskinan. Ini saya senang sekali dengan pertanyaan ini, Kang Deddy ya, karena kita sama-sama ya, generasi Kang Deddy, saya dan sebagainya itu rajin menulis ya, lepas dari segala kemampuan kita menulis. Mas ini Kang Deddy melahirkan buku, saya juga buku dan sebagainya. Tapi terus terang saja, terutama ya setelah wafatnya ini, terutama pertama kali kan Cak Nur dulu, kemudian Gus Dur, dengan terakhir Buya Syafi'i Ma'arif, kita kehilangan. Tapi tanda-tanda seperti itu sudah saya lihat terutama justru pasca reformasi. Zaman Orde Baru dengan segala penindasan yang kita alami melahirkan kreativitas. Ya. Karya-karya maupun juga perspektif para cendekiawan Islam seperti Cak Nur, Gus Dur, Kunto Wijoyo, Amin Rais, Kang Jalal sebagainya itu kan mencerahkan sekali. Kampus-kampus ramai dengan diskusi-diskusi keagamaan. Ada yang pro kontra gitu ya. Ada kelompok Cak Nur, ada Kang Jalal, ada yang lain. Diskus itu jalan. Dan juga iklim yang betul-betul itu enlightening. Mencerahkan kita generasi muda Islam dan terutama angkatan kita itu, kita kan asik itu baca buku Cakrawala Islam, Islam aktual ini sebagainya itu memberikan pencerahan. Nah sekarang sorry to say itu memang terutama sejak reformasi justru generasi muda Islam itu cenderung kepada hal-hal yang kaitannya tidak itu lebih ke aktivisme gitu. Kepada aktivisme, tapi intelektualisme itu berkurang. Sebut saja misalnya organisasi, saya tidak akan menyebut nama mungkin ya, tokoh-tokoh atau organisasi Islam tidak bisa melahirkan pemikir-pemikir yang cemerlang. Ya, adanya adalah ya paling ketua umum ini sebagainya, tapi aktif dalam concern utama mereka itu aktivisme. Dan kalau bicara aktivisme, power, orientasinya itu kekuasaan, bukan kepada pencerahan umat. Ini problemnya di situ. Pencerahan umat ini kan perlu digagas, perlu selalu diperbarui, perlu dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk artikel-artikel, diskusi-diskusi akademik yang mencerahkan.
Itu yang sekarang penurunannya luar biasa sekali. Apalagi setelah ketiga pendekar itu ya, Cak Nur, Gus Dur sama itu sudah wafat. Kelihatan sekali itu. Makin kelihatan bahwa makin terjadi seperti yang Kang Deddy sampaikan tadi, intellectual empowerment. Ini problem besar. Problem yang sangat perlu dicermati. Mas coba diurai Mas, apa sebab-sebab terjadi seperti itu? Iya. Pertama, ya tentu saja ini kaitannya juga dengan menurut hemat saya ya, karena kalau dulu kan tantangannya berbeda ya. Ketika umat Islam itu mengalami depolitisasi, ditekan, dia kreatif. Nah, sekarang itu mencari justru saluran yang lain. Ya, mencari saluran lain. Suburlah pemikiran. Suburlah pemikiran itu. Nah, setelah tidak ditekan, reformasi itu kemana-mana, dalam istilah Cak Nur itu seperti air bah yang mengalir. Ya, kemana aja ininya. Tapi tanpa guidance, tanpa semacam niat atau semangat untuk selalu belajar dan mengembangkan yang disebut intelektualisme itu. Yang ada adalah seperti katakan jadi aktivisme yang menonjol. It's okay, tetapi kan harus diingat juga bahwa yang memberikan pencerahan dan juga berpikir tentang masa depan itu adalah intelektualisme. Saya tidak menegasikan bahwa aktivisme tidak perlu, tetapi harus ada satu lapisan generasi yang juga memberikan pencerahan, concern kepada intelektualisme. Menulis, diskusi, kemudian juga jadi public speaker yang menonjol ya, menjadi artikulatif dan kalangan ini boleh saya ini concern adalah melahirkan public intelektual ya, intelektual publik dari kalangan tokoh-tokoh Islam sendiri. Kurang sekarang, hanya terbatas sekali. Adalah masih beruntung kita ada seperti Mas Kombar, ada yang sangat produktif sekali teman saya Azumardi Azra yang bukan hanya dikenal secara nasional tapi internasional. Yang juga sudah meninggal. Nah, kita harus mengembalikan lagi spirit itu, intelektualisme itu. Bukan berarti kita menegasikan itu ya, aktivisme. Okay. Tapi intelektualisme harus kita bangun. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kita dari kalangan intelektual muslim ada semacam berpikir kembali, reorientasi kembali. Supaya jangan berat sebelah ke aktivisme. Jadi harus langkah-langkah usaha untuk melahirkan supaya intelektualisme itu muncul kembali dan mengalami enlightening, pencerahan harus dibangun lagi. Kalau enggak, kita akan terus berkutat kepada aktivisme, dan aktivisme itu yang sangat disayangkan ada orientasinya terlalu pada kekuasaan, tidak kepada pemikiran. Itu yang apakah jadi sebab juga ketika sistem pendidikan kita itu berorientasi pada SKS, ya. Mas mungkin mengalami NKKBKK dulu ya. Iya. Jadi kalau mahasiswa dulu sebelum NKBKK itu sepertinya berpikirnya itu banyak tahu, meskipun dia spesialisasinya kurang gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang kan justru spesialisasinya yang ditonjolkan. Ya, sehingga perspektif yang lebih mendalam, lebih makro itu menjadi kehilangan konteks kan gitu. Iya, betul. Nah, apakah itu yang menyebabkan misalnya itu seperti Cak Nur, Gus Dur lahir kan dia sekolahnya di Irak itu syariah gitu. Tapi dia jadi negarawan. Dia tukang baca yang luar biasa. Sama Cak Nur juga kan gitu. Itu ekosistem kelihatannya mendukung situasi munculnya aktor-aktor yang punya wawasan yang luas gitu. Nah, sementara ini kan sekarang berpikirnya tuh sangat spesialis. Ya, tidak ada waktu mereka membuka filsafat, membuka tradisi klasik Islam misalnya. Betul. Kayak Cak Nur dulu. Iya. Apa ini juga bagian dari sebab? Betul sekali, karena pendidikan kita itu orientasinya juga sangat pragmatis. Jadi orang tua itu kalau anaknya mau kuliah itu, kamu nanti mau kerja di mana? Kerja di mana? Ya, mau jadi apa? Berapa gajinya dan lain sebagainya. Ya, jarang yang punya kesadaran sendiri
semacam semacam usaha untuk memperkaya wawasan pribadi. Ambil aja kita semua dosen ya. Di dosen saya juga dosen ya. Generasi muda itu kemudian kalau kita ini kan mereka misalnya kan sangat addicted dengan sosial media. Tapi bacaan kurang. Ya kan? Beda dengan kita dulu. Buku bazar-bazar buku itu hadiri oleh banyak orang. Nah, orientasi kepada pragmatisme, kepada hal yang sifatnya temporer, jangka pendek itu karena sistem pendidikan kita juga dalam beberapa hal tertentu itu juga lebih orientasinya itu yang penting cepat kerja. Tidak berpikir itu. Kalau saya boleh terus terang misalnya konsep kampus merdeka itu juga hanya fokusnya kepada link and match. Baru jargon aja. Tapi dalam konteks mengembangkan pemikiran yang mencerahkan, yang memberikan wawasan ke depan, yang punya kontribusi ke depannya jauh sekali itu, yang melahirkan negarawan, cendekiawan besar itu kurang. Orientasinya adalah kerja. Ya itu yang jadi problem. Orientasi kerja itu baik-baik aja, asal tentu saja tidak mengabaikan bahwa ada sisi lain yang harus dikembangkan, intelektualisme. Oke, Mas balik lagi ke gerakan pemikiran Islam nih. Ya. Itu pasca Cak Nur, Kang Jala, kemudian Gus Dur itu kan muncul generasi baru ya, maksudnya Ulil Absar, kemudian ada Muhyidd Ghazali, ada banyaklah yang muda-muda. Ini gimana? Tapi ya kenyataannya adalah mereka. Ya sekarang mereka masih itu ya. Tetapi kan kemudian sudah terkontaminasi oleh pragmatisme itu, pragmatisme generasi muda, sehingga yang dulu ya ini pemikiran-pemikiran dan juga ya problem di kalangan ini kan kita belum berbiasa dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang intelektual itu kan debate dan juga harus mencerahkan, harus berpikir ke depan sebagainya. Nah kita generasi muda kita itu belum siap untuk menerima pemikiran-pemikiran yang katakanlah politik mungkin dalam istilah saya lebih suka menggunakan progresif ya. Walaupun dalam barat tertentu misalnya liberal, istilah-istilah itu dan itu sangat ini sekali kepada respon masyarakat. Harusnya pemikiran-pemikiran lepas bahwa pemikiran itu kontroversi atau tidak, itu ada diskus yang produktif. Jadi jangan menghakimi orang. Lebih baik kita diskus kemudian diuji kalau perlu ini. Nah ini betul ini. Untuk beberapa hal kelihatannya seperti di NU gitu biasalah diciptakan inklusivitas itu ya. Betul. Perbedaan mazhab kan gitu. Betul. Juga di Muhammadiyah teman-teman mudanya kan sudah juga ini meskipun ada di ormas-ormas yang lain yang kelihatannya masih tidak terlalu apresiatif dan tidak mau terbuka terhadap apa yang ini. Nah, bagaimana ke depan kita menatap tumbuh kembangnya pemikiran Islam? Dari misalnya apakah mungkin ya pemerintah mengkondisikan atau katakanlah semacam ada aliansi umat untuk ini atau biarkan saja berkembang dengan sendirinya. Kalau saya cenderung bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Tidak bisa. Karena itu yang paling harus kita ini kan adalah kekuatan-kekuatan civil society Islam atau civil Islam kalau menggunakan istilah Bob Hefner. Ya, civil Islam itu yang harus dicerahkan ininya. Dan untuk itu perlu ada forum yang katakanlah yang mencerahkan itu sendiri. Forum reguler dulu Cak Nur kan ngundang orang yang berbeda gitu ya. Kajian agama, ya kan di Paramadina, ya kan di Kang Jala juga Matahari, kemudian Amin Rais juga dengan kelompoknya Salahuddin dan sebagainya. Itu kan menara-menara pemikiran yang bisa dijadikan referensi. Nah sekarang itu tidak. Sangat ini sekali, sangat pragmatis sekali itu. Saya tidak membenci pragmatisme, itu penting, tetapi intelektualisme ini juga harus dipelihara supaya ada kesinambungan ya antara sekarang kan sepertinya terputus generasi yang warisan ini apa yang dilahirkan
Gus Dur dan kelompok NU misalnya melahirkan ada orang seperti Udil Absar Adala, Abdul Muqsid Ghazali. Kalau di Cak Nur ada Mas Komar, Azmardi dan sebagainya, ya kan. Kemudian Kang Jala juga ada beberapa putranya gitu ya. Sebagainya itu kan terus dipelihara. Tapi harus ada semacam kekuatan-kekuatan sivil Islam yang fungsinya itu memberikan pencerahan kepada publik melalui diskurs. Dan tentu saja, nah di sini saya agak berbeda dengan strategi atau yang dikembangkan oleh teman-teman, walaupun saya juga dilabelkan sebagai bagian dari Islam liberal atau macam-macam. Saya tidak akan mengulas itu, tapi cara-cara yang dilakukan itu juga harus berprinsip pada apa yang disampaikan oleh dalam Quran itu kan jelas sekali, harus bil hikmah, dengan bijaksana, wala mau'izatil hasanah, dengan keteladanan yang baik, dan dengan wajadilhum billati hiasan, dengan diskurs yang baik. Nah ini yang kurang. Tidak eksklusif, merasa paling benar. Merasa gitu paling benar, merasa pendapat sendiri. Dan juga ini tafsiran-tafsiran itu kadang-kadang itu kalau saya menggunakan istilah sosiologi, truth claim, ya. Truth Weber, claim, ya. Okay. Weber itu kan kalau orang sudah bicara kepada agama, truth claim itu sah-sah saja. Tetapi harus ada ruang publik yang terbuka. Kalau dalam istilah ini adalah deliberatif demokrasi, itu menggunakan istilah Habermas. Secara antropologi sebenarnya truth claim itu sebenarnya relatif. Karena kan hasil pemikiran terhadap teks yang mutlak. Teksnya mutlak. Tetapi produk pemikirannya relatif. Gitu. Dan juga itu open to critics. Open to terbuka untuk dikritik. Terbuka untuk dikritik, terbuka untuk dievaluasi. Jadi tidak hanya semata-mata bahwa hanya pendapat saya sendiri yang benar. Karena itu menegasikan bahwa hidup itu adalah plural. Pemikiran juga plural. Ya, karena contohnya adalah dalam Islam juga ada mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya. Itu saja sudah mencerminkan itu. Ya, dan ini sudah jelas sekali bahwa Quran itu sendiri turun karena kita umat berbeda. Tidak bisa kita menyatukan ini ya. Dan itu sudah kesatuan pemikiran. Kesatuan pemikiran karena masing-masing punya ini sendiri. Karena itu orang seperti Ibnu Khaldun memahami proses itu bahwa umat Islam itu variasi umat Islam itu macam-macam. Banyak variasinya, banyak identitasnya, banyak pemikirannya. Jadi itu yang ingin saya katakan bahwa ke depan itu kan susah sekali kita ini kalau pandangan kita eksklusif. Pandangan kita mau menang sendiri. Pandangan kita mau seolah pendapat kita yang paling benar sendiri. Itu konteks seperti itu harus dikesampingkan. Karena kita masa depan itu ada pada tahun kita. Saya membayangkan gini Mas, kan di NU ada Bahsul Masail, betul. Ada Lapesdam gitu ya. Di Muhammadiyah kan banyak universitas, Masjid Tarjih gitu. Jadi saya membayangkan kalau misalnya Muhammadiyah ngundang NU, ngundang Persis, ngundang yang lain-lain, ormas yang lain, lalu berdiskusi tentang satu hal dilihat dari berbagai perspektif. Itu bisa di universitas masing-masing. Ada Muhammadiyah, ada NU kan, ada juga Persatuan Islam punya universitas juga. Atau di majelis-majelis yang dibentuk oleh di pengajian-pengajian mereka, misalnya di pengurus-pengurus mulai pusat sampai ke daerah. Nah kelihatannya ini belum optimal dilakukan, karena mereka sepertinya lebih banyak ngurus organisasinya sendiri. Karena kita butuh tadi moderasi beragama, butuh keterbukaan, butuh saling pencerahan satu sama lain. Kenapa tidak terkondisikan itu? Ya, saya juga terus terang saja saya sebagai yang mengamati perkembangan sivil Islam itu sendiri, itu memang satu hal yang jadi pertanyaan besar bagi saya sendiri paling tidak ya. Kenapa terjadi semacam penurunan itu? Kalau mau agak ini seperti yang istilah yang Didi sampaikan tadi, intellectual impoverishment. Faktor apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, dugaan saya, mungkin saya atau hipotesa saya adalah karena
ya orang makin cenderung pragmatis, ya. Aktivisnya menjadi yang paling fundamental, dan tidak ada semacam istilahnya semacam kalau berpikir dalam konteks keorganisasian itu kita asabiah organisasi. Kita hanya mementingkan organisasi kita sendiri. Yang NU, yang Muhammadiyah, sebagainya itu mereka bagus, bukan berarti saya menekan mereka tidak baik, tapi berpikir tentang pencerahan ke depan itu yang masih perlu dikembangkan terus, dimobilisasi terus supaya nafas intelektualisme itu tetap menjadi concern, sehingga melahirkan lagi kita generasi yang bisa paling tidak, kalau tidak seluruhnya, karena mereka punya potensi tersendiri, punya kelebihan sendiri seperti Cak Nur, Gus Dur dan sebagainya itu. Nah, paling tidak melahirkan pemikiran-pemikiran. Pemikiran itu yang kurang. Aktivisme ya, tapi pemikiran apakah itu pemikiran politik, pemikiran keagamaan, itu yang kurang. Jadi satu sisi adalah yang paling fundamental itu setelah kita dilumuri oleh begitu banyak aktivisme, intelektualisme itu harus menjadi fondasi dasar dan juga menjadi starting point untuk generasi. Karena hanya pemikiranlah yang memberikan cakrawala ke depan itu. Saya masih optimis lah ya. Sekarang kan ada kelompok Gus Durian, anak muda yang sekolah juga keluar gitu. Betul. Nanti akan pada masanya mudah-mudahan muncul ya aktor-aktor muda. Ya. Juga misalnya di kelompoknya Pak Syafi'i kan gitu ya, akan ada institut tuh, itu juga banyak. Ma'arif Institute. Tapi Ma'arif Institute itu banyak juga anak-anak muda yang potensial. Di Kang Jalal juga banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan pada saatnya bermunculan. Betul. Nah, sehingga tumbuh lagi ya Nurholis baru gitu, Gus Dur. Kita sama dalam soal itu. Saya setuju sepenuhnya. Bahwa itu harus dilahirkan kembali. Artinya ada semacam reborn ya. Reborn lagi, bahwa intelektualisme Islam itu perlu kita siram, kita suburkan terus ke depan ya. Artinya supaya orang tidak terjebak kepada pragmatisme dan aktivisme. Itu sudahlah, itu dilakukan oleh para politisi, is okay ya. Tapi harus ada lapisan generasi yang concern betul kepada pemikiran keislaman, pemikiran keagamaan yang melahirkan intelektual baru, the new emerging Muslim intellectual in the future. Jadi mantap. Itu yang makasih. Itulah obrolan saya dengan Profesor Dr. Syafi'i Anwar. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Sampai jumpa.